Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat MIS, alhamdulillahirrabbilalamin. Dengan rahmatnya kita masih menikmati hidup di dunia, dan semoga dengan rahmatnya pula kita bisa menikmati hidup di akhirat. Sahabat MIS, ibarat kendaraan, tentu ada panduan caranya untuk menggunakannya. Demikian pula kita sebagai manusia perlu ada panduan hidup kita. Lalu, apa panduan kita? Sebagai muslim, panduan kita adalah Al-Quran. Lalu, bagaimana sikap kita kepada Al-Quran dan kaitannya dengan kitab sebagai panduan kita? Mari kita mendengarkan penjelasan singkat oleh Ayah. Ya, kitab suci umat Islam memang memiliki keistimewaan dengan banyaknya nama yang dimiliki. Di antara sekian banyak namanya, nama yang populer adalah Al-Quran. Al-Quran itu berasal dari kata qara'a, yaqra'u Quran, Quranun. Qara' artinya membaca. Surat kabar biasa kita sebut dengan Quran, ya kan? Quran itu berasal dari kata qara'a. Nah, untuk membedakan surat kabar dengan kitab suci, maka biasa kita gunakan Al-Quran. Jadi alnya di situ ma'rifah, itu menunjukkan bahwa bacaan itu bukan bacaan biasa tapi bacaan kitab suci. Dan memang perintah ayat pertama dalam Al-Quran kepada Rasulullah adalah suratul Alaq, perintah untuk membaca. Kita dengarkan ayat itu terlebih dahulu. Silakan Ananda Nada. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Ayat yang dibacakan tadi adalah perintah untuk membaca. Kalau demikian, Al-Quran dan membaca, pekerjaan membaca adalah tidak boleh dipisahkan. Jadi sepertinya pedoman kitab suci kita itu nanti bisa bermanfaat dalam kehidupan kita kalau selalu dibaca. Maka hadis yang diriwayatkan atau yang dikeluarkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari misalnya, Nabi pernah bersabda, "Mathalul mu'min alladzi yaqra'ul Qur'an kamathalil utrujjah rihuha thayyib wa ta'muha thayyib." Orang mukmin, yang selalu membaca Al-Quran ibaratnya sama dengan buah utrujjah. Ada ulama hadis mengatakan utrujjah itu jenis korma yang paling manis dan harum baunya. Jadi harum dan manis. Itu utrujjah. Rasanya manis dan baunya juga manis. Tapi orang mukmin alladzi la yaqra'ul Qur'an kamathalit tamrah la riha laha wa ta'muha hulun. Ada orang mukmin yang sikapnya bagus, kalau dia pedagang menjual dengan baik, profesi apa saja yang dia geluti dia tampil Qur'ani, tapi jarang atau mungkin sedikit sekali bacaan Al-Qurannya. Hampir tidak ada waktu untuk baca Al-Quran. Nah, perumpamannya itu sama dengan buah tamrah, buah korma yang tidak harum tapi rasanya manis. Ya. Nah, perumpamaan yang ketiga kata Rasulullah, "Wa mathalul munafiq alladzi yaqra'ul Qur'an kamathalir raihana rihuha thayyib wa ta'muha mur." Ada orang munafik yang rajin baca Quran. Maksudnya munafik gimana?
dia mungkin tidak mengamalkan Al-Quran dalam kehidupannya, tapi aktif baca Al-Quran gitu. Nah, perumpamannya ini sama dengan buah rehana. Buah rehana itu rasanya manis, baunya manis, tapi kalau dimakan pahit. Nah, cari buah apa itu? Apa yang manis, harum, tapi pahit? Ya, cari sendirilah apa rehana itu. Nah, kemudian wa mathalul munafiq alladzi la yaqra'ul Qur'an kamathalil hanzalah rihuha mur wa ta'amuha mur. Orang munafik yang tidak membaca Al-Quran seperti buah hanzalah, baunya pahit dan rasanya juga pahit. Jadi itu luar biasa berkahnya Al-Quran. Kepada orang munafik saja memberikan sesuatu hul, rasa manis. Ya, itu artinya bahwa Al-Quran memang harus selalu dibaca. Membaca Al-Quran sekalipun tidak kita ketahui terjemahannya, itu mendapatkan pahala. Jadi satu huruf 1-10 kebaikan. Apalagi kalau kita membacanya dengan penghayatan, kita tahu artinya. Membaca Al-Quran itu boleh dalam bentuk teks seperti ini, atau juga membaca Al-Quran dengan melihat ciptaan-ciptaannya, ayat-ayat. Jadi matahari itu ayat, bulan itu ayat, langit, bintang itu ayat. Ayat dalam bentuk ciptaan. Nah, ayat dalam bentuk tulisan ini Al-Quran seperti ini. Maka ada yang mengatakan, andai Al-Quran, andai ayat-ayat dalam bentuk ciptaan berubah wujud menjadi teks-teks, maka itulah Al-Quran. Sebaliknya, andai Al-Quran dalam bentuk teks yang kita baca, seperti yang dibaca tadi, berubah wujud menjadi ciptaan, maka itulah Al-Quran. Jadi luar biasa Al-Quran, sehingga kita diharapkan untuk lebih banyak membaca dan terus membaca Al-Quran. Nah, sahabat Miss, ternyata dari sekian banyak nama kitab suci, kita antara lain adalah Al-Quran. Dinamakan Al-Quran karena kitab itu perlu kita baca. Membaca adalah awal dari pengetahuan. Mari kita terus membacanya agar kita mendapatkan ilmu darinya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.